Ya, perkenalkan nama saya Christopher. Saya akan menjelaskan tentang CyberOps Associate Skill Assessment. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Langsung kita saja skip introduction-nya. Langsung kita ke instructions. Pertama, ya kita akan mereview alerts yang terlist pada Security Onion virtual machine dan menggather basic information. Lalu pertama kita login ke Security Onion dengan username analis dan password cyber. Kita login. Kita sudah login. Pada tahap kedua adalah open a terminal window and enter sudo status to comment verify that all service are ready. Ya, komen ini untuk melihat apakah service yang ada di Security Onion itu sudah ready atau ada kendala. Dan yang ketiga adalah saat sudah ready nanti kita akan login ke aplikasi Squirrel ya untuk memeriksa. Ya, ini sedang menunggu Security Onion-nya berjalan. Nah, ya. Jadi kita open terminal bisa lewat klik kanan, lalu open terminal. Nah, kita masukkan sudo show status. Kita masukkan passwordnya CyberOps. Nah, di sini terlihat bahwa service-service yang ada di Security Onion saya semuanya sudah oke, berarti bicara dengan baik dan benar, dan saya bisa meneruskan skill assessment ini. Nah, masih ada yang beberapa belum. Nah, sudah semua oke. Nah, lalu kita masuk ke dalam Squirrel. Ya, kita login sebagai analis dan password CyberOps. Nah, ini kita analis password CyberOps. Oke. Nah, ya kan bertahap tampilan seperti ini, dimana kita pilih saja select all, yaitu untuk menampilkan semua network, semua bagian network ya, yang akan kita monitor. Jadi sehingga kita bisa melihat semuanya. Nah, kita start Squirrel. Nah, ini adalah tampilan pertama saat kita masuki Squirrel ya. Kira-kira seperti ini. Lalu kita ke next. Identify the time frame of push the Trojan attack, including the time and approximate time. Ya, kita sudah diberi bahwa diberi clue bahwa terdapat push the Trojan attack ya. Tapi kita mungkin jika datanya sangat banyak, kita tidak mungkin memeriksa satu-satu. Jadi kita melakukan query event table. Lalu kita ganti di sini menjadi signature like, jadi push to. Ya, kita submit. Nah, kita dapat lihat ya pada tanggal 17 bulan 6 dan tanggal 27 jam 1 kira-kira dapat Trojan ya. Kita dapat melihatnya Trojan push to terhadap push to. Ya, kita sudah dapat tanggalnya, kita bisa melihat di real time events. Nah, dan kita cari, nah ini yang tadi bulan 6 tanggal 27 sekitar jam 1-an. Ya, dapat dilihat ini adalah alat yang dihasilkan pada saat terjadi attack push to Trojan. Ya, kita bisa besar-besar event image agar bisa dilihat apa isi dari aktivitas tersebut. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya identify time frame on push to Trojan. Kita tahu, dan ini kita tahu bahwa terjadi pada tanggal 17 bulan 6 tanggal 27. Dan ini adalah
event alert yang terjadi pada tanggal tersebut. Kita bisa klik show rule. Terdapat akan ditampilkan apa saja yang terjadi. Dan dari sini kita bisa melihat ya, terdapat tulisan, nah ini, classification Trojan activity. Berarti kita tahu bahwa pada saat di event ini di jam 1:34 terjadi activity Trojan, di mana activity tersebut berisi with HTTP request downloading. Jadi terdapat request downloading dari IP server, dari IP. Nah, dari IP 192.168.207 ke IP 192.168.196. Jadi dan dari situ sudah ada Trojan, jadi kita bisa asumsikan kiranya pada dari event ini sampai ini dengan kira-kira ini adalah waktunya berkisar antara 5 menit, terdapat aktivitas Trojan ya, attack Trojan. Jadi mengidentify waktunya adalah dari jam 1:34 detik ke 34 sampai jam 1 menit ke 44 detik ke 32. Itu adalah time frame-nya. Next kita akan list the alert node during this time frame. Ya, alert nodes-nya adalah yang dapat dilihat di sini. Alert nodes yang ada adalah event messages ini ya, alert nodes-nya. Ya, di sini ada downloading request downloading exe, file download HTTP, file download HTTP, dan selanjutnya yaitu adalah jawaban dari list alert nodes ini. Dan list the internal IP address and external IP yang terinfo ya. Yang terinfo berarti yang ada pada saat yang ikut berproses ya. Pada saat event ini berjalan, yaitu ini ada source IP dan IP, jadi ini semuanya. Dan kita dapat tahu bahwa IP 192.168.196 ini adalah host yang terinfeksi. Kenapa? Karena ada request untuk download, ya, di mana requestnya dari suatu server meminta suatu host untuk mendownload exe, yaitu servernya adalah 109 dan host tersebut adalah 192. Ya. Dan dari sini kita bisa lihat backdoor ya, di mana backdoor itu akan ada pada host yang akan diserang ya. Jadi host itu backdoor akan ada di host yang diserang. Jadi kita bisa pastikan bahwa 192.168.1.96 adalah host yang diserang karena terdapat check-in backdoor dari host ke suatu server. Jadi kita bisa tahu bahwa 192.168.96 ini adalah hostnya. Jadi internalnya adalah 192.168.196 dan yang lain adalah eksternal. Lalu kita next ke part 2, learn about the exploit. Based on the alerts, what is the IP and MAC address of the infected computer? Based on the MAC address, what is the vendor of the NIC chipset? Ya. Kita diberi untuk menggunakan network miner. Ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa 192.168.196 ini adalah hostnya. Jadi kita sudah tahu IP-nya, sekarang kita butuh tahu MAC address-nya. Nah, untuk tahu MAC address-nya, kita pergi ke alert event yang paling awal. Lalu kita klik ya. Di sini adalah untuk akses network miner. Nah, setelah kita klik OK. Nah, di sini ya. MAC address dapat dilihat di sini ya, di IP host tersebut. Nah, ini MAC address-nya. Dan NIC vendornya adalah Dell Incorporation. Dan tadi ditanya juga, oh ya, yaitu IP, MAC, dan NIC chipset. Jadi itu adalah sudah ketemu ya. Lalu selanjutnya adalah based on the alerts when date and time in UTC time and how was the PC infect. Nah, kita bisa melihat pada files ini ya akan terlihat nah timestamp-nya. Jadi yang pertama tadi adalah pada tahun 2017 bulan 6 27 jam 1:38 detik ke 32 ya. Itu adalah time UTC-nya. Dan bagaimana dia bisa
terinfeksi. Bagaimana terinfeksi? Dapat kita lihat adalah di sini. Ini adalah yang pakai naik. Terdapat request downloading exit. Dimana request ini meminta suatu host untuk mendownload file, ya, suatu file. Nah, di mana file itu yang didownload adalah bernama GurfGun. Ya. Di sini kita bisa konklusikan bahwa host 192.168.1.96 ini mengalami infeksi saat dia mengalami infeksi dengan cara dia mendownload file dari suatu server. Itu adalah cara dia infeksi. Dan how did the malware infect the PC? Ya. Untuk itu kita bisa melakukan internet search as necessary. Ya, kita kan tadi tahu ya. Tadi kan sudo trojan ya. Kita cari saja di internet. Nah, di internet kita ketik saja what is sudo trojan. Nah, kita ketik saja what is sudo trojan. Kita klik salah satu webnya. Nah, lalu kita baca sedikit. Nah, di sini sudah tulisannya ya. Sudo is usually classified as a downloader trojan. Di mana trojan ini purpose-nya itu download dan menginstal additional malicious software. Ya, dari pengertian ini kita sudah tahu berarti how was the infected is karena saat dia mendownload suatu malicious software ya yang disuruh oleh sudo trojan ini sebelumnya tadi. Ya, setelah dia download, ya hal tersebut akan diinstal oleh sudo trojan dan dia jadinya terinfeksi. Ya. Lalu kita lanjut ke step 2 ya. Jadi how did the malware infect PC adalah melalui sudo trojan ini yang as a downloader trojan. Selanjutnya kita ke step 2 examine exploit. Ya. Based on the alert associated with HTTP request, what files were downloaded? Ya. Jadi apa saja files yang di-download? Ya. Kita bisa pergi ke sini. Nah, dapat dilihat ya, ini adalah win HTTP request download. Berarti ini bukan saat download. Nah, ini ya. Nah, ini Windows file download HTTP. Kita klik kanan, lalu kita lihat transkripnya. Nah, ini. Kita bisa lihat get GurfGun. Berarti aplikasi yang pertama adalah yang di-download adalah GurfGun. Ya. Berasal dari Magit.com. Ya. Itu hostnya. Nah, aplikasi yang kedua, ini ada juga. Pak download, kita klik kanan, transkrip. Nah, dari situ kita lihat, nah ini, get outro.exe. Mungkin out ini mungkin direktori dari host keep alive ini, host launch hardstudio.nl. Jadi, yang aplikasi yang download adalah throw.exe. Lalu aplikasi yang ketiga, kita selanjutnya dapat lihat, nah, executable downloader. Coba lihat, baca. Ya, di sini get bp.exe ya, dari Vantage Point Technologies ya. Itu adalah file-file malicious yang di-download ya. Ada 3 jadi. Lalu use any available tools in security onion virtual machine determine and request the SHA-256 hash dari file-file yang tadi kita temui. Ya, caranya cukup mudah. Ya, kita ke sini. Kita ke network miner lagi ya. Kita ke network miner. Pilih salah satu dari yang 3 tadi kita sudah temui ya, yaitu alert ID 415, 420, dan 421, di mana mereka misalnya Windows file download ya. Lalu setelah itu kita network miner. Ya, ini adalah network miner untuk GurfGun ya. Kita bisa melihat dengan mengklik, nah ini calculate SHA-256S ya.
Jadi di sini kita bisa lihat, nah ini namanya SHA-256, bentuk hashnya dari file yang namanya adalah GraphGAN tadi. Ya, juga kita bisa melakukan untuk yang lain-lainnya juga ya. Mungkin saya coba yang di sini. Ya, ke files, dan ini adalah file WPXC, di mana kalau kita ke kanan calculate SHA-256, ya kita akan mendapatkan hash dari metode SHA-256-nya. Ya, seperti itu untuk mendapatkan and determine SHA-256 hash ini. Nah, selanjutnya adalah navigate to virustotal.com, input the SHA-256 hash to determine if this were detected as malicious files. Ya, proses ini berjalan untuk apakah file yang ditulis ini benar-benar malicious file gitu ya, atau hanyalah file-file biasa ya. Coba kita WPXC ini kita copy ya, kita klik, kita blok dulu. Nah, kita klik kanan, copy. Terus dia menyuruh ke virustotal.com, berarti kita ke web lagi, ya, application, internet, Chrome web browser. Ya, dari sini kita buka virustotal.com. Karena bentuknya tadi adalah yang kita copy adalah hash ya, bukan file, bukan URL, berarti kita melakukan search ya. Nah, selanjutnya ada tulisannya or file hash. Nah, kita paste, kita lakukan search. Nah, ya terdeteksi ya. Dari 56 security vendor, 56 security vendor dari 67 mengatakan bahwa file ini malicious gitu ya. Ini terdeteksi suspicious, trojan, malware, dan banyak lagi ya, unsafe dan lain-lain. Dan kita bisa melihat ya, record your findings such as file type, size, other names, and target machine-nya. Nah, di sini kita bisa lihat size-nya adalah ini di sini 300 kilobyte ya. Dan bentuknya adalah executable files, file type-nya. Lalu details-nya, nah kita bisa melihat sini. Nah, ini beberapa nama-nama lainnya dari MD5, SH51, SH1 dan SH256 ya. Ini yang tadi kita copy. Nah, lalu, nah di sini name-nya wp.exe ya, berarti benar ya, berarti yang tadi kita memang itu berarti memang benar malicious file ya. Ini ada namanya, dan ini nama-nama lainnya mungkin yang ada di tempat-tempat lain ya. Karena namanya mungkin diubah agar menghindari pendeteksian antivirus ya. Lalu kita bisa melihat di bawah sini. Nah, ini target mesin. Dia akan menarget mesin yang punya Intel 386 atau lebih lama lagi ya prosesornya. Itu adalah link target. Nah, jadi sudah seperti itu. Lalu examine other alerts associated with the infected host during this time frame, record your findings. Kita mencari alert lain yang berbeda, yang bukan yang apa ya, bisa dikatakan left other alert ya. Alert apa lagi yang tidak berhubungan dengan yang tidak berhubungan langsung dengan trojan ini. Jadi adalah tanggal 17 bulan 6 27 sampai nah di sini. Di antara di sini ada other alerts kemungkinan. Kita lihat saja dari event manage-nya. Ya. Dapat dilihat ini adalah downloading file, download file, downloader, download file. Pasti ini adalah trojan. Nah, di sini kita lihat. Nah, ada external IP lookup domain. Nah, ya kita klik saja. Bentar, sedikit nge-lag. Nah, sudah. Nah, ini kita lihat saja terdapat external IP lookup domain ya. Dimana ini bukan seperti yang di atas tadi Windows File Download Roger yang tadi ya. Kita lihat saja show rule. Nah, kita baca saja sedikit di sini mungkin menemukan suatu detail. Nah, di sini ada tulisannya ada tulisannya untuk attack target. Nah, attack targetnya adalah client endpoint ya. Jadi di sini adalah saat dimana user host dari 192.168.196 ini
mengakses web server ya, dengan IP yang web server dengan mengakses web server yang cukup berbahaya ya. Jadi antara dia memang mengakses web server yang cukup berbahaya, atau saat dia mengakses webnya yang diakses itu direct ke web yang berbahaya. Nah, dari situ kita dapat melihat, dan apa yang kita temukan adalah permulaan dari komputernya, benar-benar mesinnya itu mulai terinfeksi adalah saat dia ini mengakses ke DNS ya. Jadi dia mengakses suatu web server yang malicious, dan di sanalah baru terjadi infeksi yang ada pada komputernya ya. Dan setelah itu dapat kita lihat ya, ada Trojan backdoor ya, di mana berarti sudah ada backdoor, dan backdoor itu tersebut melakukan checking kepada suatu server yang lain ya. Ya, seperti itu. Ya, dan summarize your findings based on the information you have gathered from the previous part. Ya, jadi kita bisa simpulkan semuanya adalah host 192.168.196 ini mengakses suatu web yang cukup berbahaya, di mana web tersebut itu dapat memberikan suatu infeksi, yaitu Trojan Pushdo ya. Dan dia juga dari Trojan Pushdo tersebut dia mendownload file-file yang malicious ya, sangat berbahaya, di mana file-file tersebut dia install dan mengakibatkan PC-nya atau mesinnya terinfeksi ya dengan berbagai hal yang ada pada file tersebut. Nah, dan 3 filenya tersebut adalah yang tadi kita temukan adalah Gen, WPExe, dan satunya tadi apa? Yaitu WP, Grenkan, sama yang tadi ada satu lagi. Ya, seperti itu adalah summarize dari semuanya. Ya, jadi sekian dari saya mengenai langkah-langkah skill assessment CyberOps Associate version 1. Ya, sekian. Terima kasih.